Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Pungki Nandari. Jadi di video saya kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai media visual. Video ini dibuat terkhusus untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Umi Hartati. Namun sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai media visual, tentunya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu media visual. Nah, langsung saja ya. Secara umum, media visual adalah alat atau sarana komunikasi yang dapat dilihat dengan indera penglihatan atau mata. Media visual juga merupakan penyampaian pesan atau informasi secara teknik dan kreatif yang mana menampilkan gambar, grafik, serta tata dan letaknya jelas, sehingga penerima pesan dan gagasan dapat diterima sasaran. Media visual juga dapat diartikan sebagai sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dalam bentuk kombinasi gambar, teks, gerak, dan animasi yang disesuaikan dengan usia peserta didik tentunya, yang dapat menarik peserta didik dalam belajar sehingga pembelajaran akan menyenangkan dan tidak menjenuhkan. Media berbasis visual ini memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Media visual dapat memperlancar pemahaman, memperkuat ingatan, menumbuhkan minat siswa, dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, media visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna, dan siswa harus berinteraksi dengan visual atau image untuk meyakinkan terjadinya proses informasi. Karakteristik dari media visual ini sendiri antara lain terdiri dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu mengenai macam-macam dari media visual. Media visual ini sendiri mempunyai dua macam, yaitu ada media visual non-proyeksi dan ada media visual proyeksi. Yang pertama yaitu media visual non-proyeksi. Media visual non-proyeksi ini sendiri terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada media realita. Apa sih itu media realita? Nah, jadi media realita adalah benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke objek. Kelebihan dari media realita ini adalah dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Misal untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, ekosistem, dan organ tanaman. Oke, langsung saja lanjut ya. Media non proyeksi selanjutnya yaitu ada model. Apa sih itu model? Model adalah benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Penggunaan model non proyeksi model ini itu untuk mengatasi kendala tertentu sebagai pengganti realita. Misal untuk mempelajari sistem gerak, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, sistem ekskresi, dan saraf pada hewan. Nah, tentunya itu harus menggunakan benda tiruan. Kemudian yang ketiga yaitu media grafis. Media grafis tergolong media visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Fungsi dari media grafis adalah untuk menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal saja. Banyak jenis-jenis dari media grafis ini, antara lain ada foto. Nah, media foto ini merupakan media yang paling banyak digunakan. Yang kedua yaitu sketsa. Sketsa adalah gambar sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian pokok tanpa detail. Dengan sketsa dapat menarik perhatian siswa, menghindarkan verbalisme, dan memperjelas pesan. Yang selanjutnya yaitu ada diagram atau skema. Nah, itu tadi teman-teman media visual yang berbasis non-proyeksi. Nah, sekarang teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai media visual proyeksi. Media visual proyeksi ini ada beberapa macam, antara lain yang pertama yaitu ada transparansi OHP.
Transparansi OHP ini merupakan alat bantu mengajar tatap muka sejati. Mengapa demikian? Sebab tata letak ruang kelas tetap seperti biasa. Guru dapat bertatap muka dengan siswa tanpa harus membelakangi siswanya. Perangkat media transparansi ini meliputi perangkat lunak, overhead transparansi JK98, dan perangkat keras overhead projector atau OHY. Nah, yang kedua yaitu ada film bingkai atau slide. Film bingkai atau slide ini adalah film transparan yang umumnya berukuran 35 mm dan diberi bingkai 2x2 inch. Dalam satu paket berisi beberapa bingkai yang terpisah satu sama lain. Manfaat dari film bingkai hampir sama dengan transparansi OHP. Hanya kualitas visual yang dihasilkan lebih bagus. Sedangkan kelemahannya adalah biaya produksi dan peralatan yang lebih mahal serta kurang praktis. Untuk menyajikan ini dibutuhkan proyektor slide. Jadi teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa semua media tentulah memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Untuk media visual sendiri, kelebihan yang dimilikinya antara lain, media visual ini umumnya terjangkau atau murah harganya, kemudian juga mudah didapat, mudah digunakan, dapat memperjelas suatu masalah, lebih realistis, kemudian repeatable atau dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya atau mengelipingnya. Nah, media pembelajaran visual ini juga dapat menganalisa dengan lebih tajam loh, dapat membuat orang itu benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Pembelajaran yang menggunakan media visual itu akan lebih menarik, efektif, dan efisien. Proses pembelajarannya pun akan lebih menyenangkan dan tidak menjenuhkan, karena disertai dengan kombinasi gambar yang menarik. Dapat membantu mengatasi keterbatasan pengamatan, juga dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Nah, kekurangannya ini, media visual mempunyai kekurangan antara lain, ukuran gambar seringkali kurang tepat dalam pengajaran kelompok besar. Kemudian, penggunaan media visual ini dirasa lambat dan kurang praktis. Tidak adanya audio, media visual ini hanya berbentuk tulisan tertentu sehingga tidak dapat didengar, sehingga menyebabkan kurang mendetailnya materi yang disampaikan oleh seorang guru. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai media visual. Semoga bermanfaat dan nantikan saya di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.